Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hari Wahyono selaku dosen pengampu mata kuliah retorika serta teman-teman Rombel 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di aula ini tanpa halangan suatu apapun. Perkenalkan, saya Santika Rayuningsih dengan NPM 21103010006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema Bulan Bahasa sebagai sarana meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin mengungkapkan pertanyaan yang berkaitan dengan Bulan Bahasa. Mengapa Bulan Bahasa diperingati setiap tanggal 28 Oktober? Mengapa bukan tanggal yang lain? Ya, mungkin dari beberapa yang hadir di sini sudah paham ya mengapa diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Acara Bulan Bahasa ini dilaksanakan setiap tanggal 28 Oktober karena sejarah mencatat pada tanggal tersebut dikumandangkan Sumpah Pemuda dalam keputusan Kongres Pemuda II di Jakarta. Dalam momen Sumpah Pemuda ada kesepakatan antar pemuda dari seluruh suku dan ras Indonesia bahwa bahasa resmi yang digunakan masyarakat yakni bahasa Indonesia seperti yang tertulis dalam salah satu isi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Inilah cikal bakal diperingatinya bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Hadirin yang saya hormati, bulan bahasa merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengenang sejarah lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Perayaan bulan bahasa dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti lomba menulis, cipta cerpen, lomba cipta dan baca puisi, lomba pidato, dan lain sebagainya, sehingga dapat membantu generasi muda meningkatkan kecintaan terhadap bahasa persatuan. Hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang seharusnya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, menggunakan bahasa Indonesia harus dengan baik dan benar, bukan dicampur adukan dengan bahasa daerah, bahasa asing maupun bahasa gaul. Fakta menunjukkan bahwa generasi muda saat ini lebih sering menggunakan bahasa gaul ketimbang bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Banyak bermunculan bahasa gaul yang digunakan dalam percakapan sehari-hari menyebabkan dampak negatif terhadap konsistensi bahasa Indonesia. Melalui peringatan Bulan Bahasa sebenarnya dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas berbahasa secara baik dan benar. Tapi jangan hanya pada bulan Oktober saja ya. Berbahasa merupakan proses yang harus dibiasakan untuk membantu kita terus meningkatkan kualitas berbahasa. Pengutamaan bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sangat perlu. Hal ini bukan hanya tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, melainkan juga tugas seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya tidak lain sebagai bentuk memelihara semangat dan meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam menangani masalah bahasa dan sastra. Hadirin yang saya hormati, kiranya tidaklah berlebih bila saya menghimbau kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia sebagai harapan bangsa untuk mulai memaknai bahasa dengan cara yang sebaik-baiknya. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Peribahasa mengatakan bahasa menunjukkan bangsa.
Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat komunikasi antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Semoga Tuhan senantiasa menyertai langkah kita, khususnya para pemuda-pemudi Indonesia, dalam meningkatkan kebudayaan berbahasa yang baik dan benar. Semoga bahasa Indonesia bertambah jaya, bertambah perkasa dalam mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Amin. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.